Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pengurus Ta'mir Masjid Darul Qohar Balikpapan, para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar sekali bila bisa hadir di dalam majelis untuk menghormati maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa hadir di dalam majelis maulid itu adalah nikmat, karena ada orang-orang yang tidak bisa hadir di dalam majelis maulid. Ada dua kemungkinan. Ada orang-orang yang tidak bisa hadir ke dalam majelis maulid karena mereka tidak suka maulid. Orang-orang yang tidak suka maulid tentu saja mereka tidak bisa hadir di dalam majelis maulid. Ada orang-orang yang tidak bisa hadir di dalam majelis maulid karena sedang sakit, karena sedang sibuk, karena kesibukan-kesibukan yang lain. Kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hadir di sini, hadirin hadirat yang hadir di sini, tidak mungkin hadir di sini kalau tidak menyukai dan mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran ibu dan bapak semua di sini menandakan mahabbah, menandakan kecintaan panjenengan semua, Anda semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang harus disyukuri karena tidak semua orang mendapatkan nikmat. Karena itu marilah kita syukuri nikmat ini dengan terus mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Karena kita semua yang ada di ruangan ini, kita semua yang ada di ruangan ini tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengenal Tuhan kita kalau kita tidak diajari, diberikan pelajaran, diberikan informasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita mengenal Allah karena ada Nabi Muhammad. Kita tidak mungkin mengenal Allah kalau tidak ada Nabi Muhammad. Karena itu malam ini kita merayakan lahirnya Nabi besar yang telah mengenalkan kita kepada Allah. Para hadirin dan hadirat yang saya cintai, saya sungguh senang sekali malam ini peringatan Maulid Nabi yang hadir tidak saja orang-orang tua, orang-orang sepuh, tetapi yang hadir di sini banyak anak-anak muda, banyak anak-anak, banyak remaja-remaja. Ini yang membaca Maulid ini masih remaja-remaja semua. Ini lahirnya tahun berapa ini? 2001, 2002, 2007. Mudah sekali. Tidak beda jauh dengan saya. Yang hadir di sini saya suka sekali karena yang menghadiri Maulid ini tidak saja yang sepuh-sepuh. Ini yang sepuh-sepuh malah sedikit. Ini pertanda bagus. Karena kalau yang hadir di Maulid ini hanya orang-orang sepuh saja, itu malah petaka. Itu malah petaka. Karena sebentar lagi Maulid Nabi akan ditinggalkan. Karena yang sepuh-sepuh ini kan tinggal menghitung hari. Tinggal menghitung hari. Tetapi yang hadir di sini anak-anak muda. Anak-anak masih kecil-kecil hadir dalam majelis Maulid, bagus. Mereka mungkin tidak paham, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Berisik, rame, tidak masalah. Yang penting mereka mengenal perayaan Maulid Nabi. Mereka mengenal mahabbatur Rasul. Mereka mengenal, belajar mencintai Rasul. Itu yang penting. Tidak penting mereka paham atau tidak. Dulu waktu saya kecil, Bapak dan Ibu sekalian, saya juga diajak orang tua saya menghadiri Maulid. Dan saya tidak paham. Yang penting bagi saya hadir Maulid itu makan-makannya. Jadi di sini ada makan-makan. Nah ini sudah benar. Kalau di Jawa makan-makannya itu pakai namanya nampan, pakai daging bersama-sama. Kalau ini sudah makan-makan modern. Kalau di kampung dulu makan-makannya bareng-bareng di nampan, di bagi, makannya rame-rame. Selesai kita membaca Maulid dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Maulid, puncaknya pesta orang makan. Itu yang kita tunggu dulu waktu kita masih anak-anak. Tidak masalah. Itu semua adalah wasilah. Makan-makan ini adalah wasilah supaya orang mencintai Kanjeng Nabi. Karena mungkin saja ada orang itu yang tidak mau hadir di Maulid kalau nggak ada beseknya ini. Apa besek di sini bahasa beseknya ini? Nggak ada berkat. Ada orang-orang yang nggak mau datang Maulid kalau nggak ada berkatnya. Ini di sini termasuk jamaah yang datang karena berkat atau karena Maulid ini? Karena Maulid ya. Tapi kalau ada ya tidak apa-apa. Kalau ada tidak apa-apa. Coba ngaku di sini yang datang ke Maulid karena berkat ngacu. Ngacu. Alhamdulillah. Oh ada satu. Ada satu. Tidak apa. Ya, ini semua berkat ini wasilah. Ya, wasilah kita mahabbatur Rasul, mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan cerita sedikit tentang Nabi Muhammad. Saya akan cerita sedikit mengenai Kanjeng Nabi
sebelum diutus sebagai nabi. Karena kalau kisah Kanjeng Nabi setelah menjadi nabi itu sudah banyak. Saya akan cerita tentang Kanjeng Nabi sebelum diutus menjadi nabi. Karena banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak durus, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Kanjeng Nabi sebelum jadi nabi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita tahu semua dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 pada sebuah tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Itu semua kita sudah tahu. Mungkin yang kurang diketahui oleh para jamaah di sini, Kanjeng Nabi dilahirkan itu dalam keadaan yatim. Dan yatimnya Kanjeng Nabi itu terjadi sebelum beliau lahir. Karena bapaknya Kanjeng Nabi, Sayyid Abdullah, wafat ketika Kanjeng Nabi dikandung oleh ibunya, dikandung dalam waktu umur 2 bulan. Nabi Muhammad dikandung oleh Sayyidah Aminah 2 bulan, ayahnya wafat. Jadi Kanjeng Nabi ketika lahir itu tidak punya ayah. Dengan kata lain, beliau yatim. Kemudian ketika Kanjeng Nabi lahir ini, ada banyak cerita mengenai kelahiran Kanjeng Nabi yang luar biasa ajaib. Ketika Kanjeng Nabi lahir, itu tidak langsung disusui oleh ibunya. Setelah beliau lahir, kemudian diserahkan kepada seorang perempuan namanya Halimah bintu Du'aib, atau dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah karena dia berasal dari Bani Sa'ad. Karena itu dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Kanjeng Nabi itu disusui oleh perempuan yang bukan ibunya. Kanjeng Nabi berada di dalam perawatan, di dalam perlindungan Siti Halimah ini selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Oleh karena itu, Siti Halimah As-Sa'diyah ini dikenal sebagai ibu susuan Kanjeng Nabi, Ummul Ro'ah, sebagai ibu susuannya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu sejak lahir itu sudah pisah dari ayahnya, pisah dari ibunya. Ini semua nanti akan saya terangkan. Ini semua adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sejak lahir itu sudah dididik langsung oleh Allah menjadi anak yang mandiri, tidak punya ayah, masih punya ibu, tetapi tidak disusui oleh ibunya. Beliau diserahkan kepada perempuan lain namanya Halimah As-Sa'diyah selama 5 tahun. Pada umur 6 tahun, Bapak Ibu sekalian, pada umur 6 tahun ibunya wafat. Ibunya wafat. Siti Aminah wafat pada saat Kanjeng Nabi umur 6 tahun. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah merasakan kasih sayang ibunya dalam waktu yang lama. Karena umur 6 tahun sudah ditinggal oleh ibu. Pada umur 8 tahun, Kanjeng Nabi ditinggal oleh orang yang menjadi pengganti ayahnya, yaitu Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid
Abdul Muthalib yang merupakan kakeknya Kanjeng Nabi. Jadi ketika Kanjeng Nabi wafat ditinggal ayahnya, tidak punya ayah sama sekali. Yang menjadi pengganti ayahnya Kanjeng Nabi adalah Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya Kanjeng Nabi. Pada umur 8 tahun Kanjeng Nabi ditinggal oleh kakeknya ini. Jadi umur 6 tahun ditinggal ibunya, pada umur 8 tahun ditinggal oleh kakek. Kanjeng Nabi kehilangan pelindung yang paling dekat. Setelah Abdul Muthalib, Kanjeng Nabi diserahkan, dirawat, dipelihara oleh pamannya sendiri, yaitu Abi Thalib. Abi Thalib inilah yang menjadi ayah betul bagi Kanjeng Nabi karena merawat Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi dewasa. Abi Thalib itu meninggal 3 tahun sebelum hijrah. Jadi Kanjeng Nabi itu dari kecil sampai dewasa dirawat oleh Abi Thalib. Dan sebagaimana kita tahu, orang yang merawat Kanjeng Nabi ini, Abi Thalib, diajak Kanjeng Nabi masuk Islam tidak mau. Karena masuk Islam atau tidak itu bukan karena pilihan kita, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan paman beliau sendiri yang mencintai Kanjeng Nabi, merawat Kanjeng Nabi, itu pun tidak mau masuk Islam. Jadi Kanjeng Nabi ini sejak kecil betul-betul hidup mandiri, ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat. Pada saat Kanjeng Nabi umur 12 tahun, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat Kanjeng Nabi umur 12 tahun diajak oleh Abi Thalib untuk belajar berdagang. Tapi sebelum itu, pada saat Kanjeng Nabi masih umur 5-6 tahun sampai umur 10 tahun, Kanjeng Nabi itu pekerjaannya itu adalah menjadi apa? Amal pedus, menjadi penggembala kambing. Dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi menceritakan, kuntu ar'al ghanama ala qarorito min ahli Makkah. Aku dulu waktu masih anak-anak, aku dulu menggembala kambing dengan bayaran kirot, kororit, beberapa kirot itu kalau menurut bahasa Arab kirot itu 1/6 dirham. Dirham itu satuan mata uang di bawah dinar. Jadi sedikit sekali, hanya 1/6 dirham. Saya menjadi penggembala kambingnya orang-orang Makkah. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah menjadi tukang amal, jadi penggembala kambing bagi orang-orang Makkah. Pernah kejadian waktu Kanjeng Nabi ini menjadi penggembala kambing, diceritakan dalam sebuah hadis. Ini saya ceritakan untuk menunjukkan betapa Kanjeng Nabi itu sebelum jadi Nabi itu sudah langsung di bawah penjagaan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dididik langsung oleh Allah. Waktu Kanjeng Nabi menggembala kambing, suatu hari bersama anak-anak lain yang menggembala kambing di sekitar Makkah. Suatu hari Kanjeng Nabi itu keluar nafsu tadi. Orang-orang Makkah itu terkenal sebagai orang-orang yang ahli pesta pora. Suatu malam ada pesta pora di Makkah. Kanjeng Nabi pada saat itu sebagai anak muda sekali-kali kepingin lihat pesta poranya orang Makkah. Kemudian dia berkata kepada temannya sesama penggembala kambing, tolong jaga kambing
Saya mau turun gunung untuk melihat orang-orang Makkah pesta pora. Saya mau begadang bersama mereka. Begadang itu dalam bahasa Arabnya asam. Karena itu ada istilah sakroh. Tahu sakroh? Sakroh itu musik qasidah pakai bahasa Arab itu. Kenapa disebut sakroh? Karena itu untuk menemani orang begadang sepanjang malam. Itu namanya sakroh. Kanjeng Nabi pengen menikmati sakroh, turun gunung. Lalu Kanjeng Nabi turun gunung. Begitu mendekati Makkah, melihat orang ramai sekali berpesta. Kemudian Kanjeng Nabi tanya kepada penduduk di situ, ada apa ini kok ada orang ramai-ramai? Lalu dijawab, ada orang sedang menikah dan mereka pesta pora, minum-minum, menyanyi dan seterusnya. Lalu Kanjeng Nabi mendekat. Pada saat Kanjeng Nabi mendengar pesta pora itu, orang ramai-ramai mendengarkan musik. Tiba-tiba telinganya tidak bisa mendengar. Dan seketika langsung ketika itu pingsan. Tidur semalaman, baru bangun setelah siang matahari terbit, kepanasan, baru bangun. Yang Kanjeng Nabi ini para hadirin, Kanjeng Nabi itu nikah bersama Siti Khadijah. Itu hanya satu-satunya istri yang dinikahi Kanjeng Nabi. Siti Khadijah itu meninggal sebelum Nabi hijrah. Umurnya 65 tahun pada saat hijrah, pada saat meninggal. Jadi total Kanjeng Nabi itu bersama Siti Khadijah berapa tahun? Kanjeng Nabi bersama Siti Khadijah itu 25 tahun. Karena waktu Siti Khadijah meninggal, Kanjeng Nabi umurnya 50 tahun. Jadi Kanjeng Nabi nikah dengan Siti Khadijah 25, Siti Khadijah meninggal umur 65 tahun, Kanjeng Nabi umurnya 50 tahun. Selama 25 tahun Kanjeng Nabi tidak pernah nikah dengan perempuan yang lain. Setia dengan satu-satunya istri yang dinikahi sejak muda. Karena itu Siti Khadijah ini perempuan yang begitu dicintai oleh Kanjeng Nabi. Dicintai Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu tidak pernah nikah lagi sebelum Siti Khadijah. Makanya dan semua putra putrinya Kanjeng Nabi lahir dari Siti Khadijah. Kecuali satu, yaitu Siti Maria Al-Qibtiyah. Selebihnya putra putri Kanjeng Nabi lahir dari Siti Khadijah. Nah, kecintaan Kanjeng Nabi kepada Siti Khadijah dari para hadirin hadirat itu luar biasa sehingga menimbulkan kecemburuan pada Siti Aisyah. Jadi Kanjeng Nabi itu punya kebiasaan kalau hari Jumat itu sedekah. Kalau hari Jumat sedekah. Dan sedekahnya itu seringkali kalau Kanjeng Nabi sedekah memerintahkan para sahabat untuk memberikan sedekah, wasiat beliau, berilah sedekah ini kepada orang-orang dekatnya Khadijah. Selalu begitu. Sehingga Siti Aisyah, istri kedua Kanjeng Nabi, ya, itu istri kedua tapi Kanjeng Nabi istri pertama sudah wafat. Siti Aisyah sampai cemburu sampai diceritakan dalam sebuah hadis ketika Kanjeng Nabi berwasiat supaya sedekahnya diberikan kepada orang-orang terdekat dengan Khadijah. Siti Aisyah komentar, Khadijah lagi. Itu kan Siti Aisyah, Khadijah. Apa sih istilahnya Khadijah? Pada saat yang lain Kanjeng Nabi itu kalau bepergian keluar dari rumah, bepergian jauh, itu selalu nama yang disebut itu Khadijah.
bukan istri-istri yang lain. Siti Aisyah juga marah, Khadijah. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi marah. Aisyah, tidak ada seorang pun perempuan yang lebih dekat ke hati saya melebihi Khadijah. Sampai Kanjeng Nabi bersabda, perempuan yang paling mulia di langit adalah Maryam, ibunya Isa. Perempuan yang paling mulia di bumi adalah Siti. Saking cintanya Kanjeng Nabi kepada Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah ini dimakamkan di pemakaman di Makkah, di sebuah pemakaman namanya pemakaman Mahla. Makamnya di pojok sebelah kanan, sebelah kiri, dari pintu masuk. Kalau jenengan suatu saat diberikan kesempatan untuk umroh, silahkan untuk ziarah ke makam Siti Khadijah. Ini Siti Khadijah ini perempuan yang sangat-sangat istimewa bagi umat Islam. Karena ini adalah perempuan yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah menikah pada saat beliau masih bersama kita. Luar biasa. Dan Siti Khadijah ini, para hadirin hadirat, ini perempuan yang tidak sekedar istri biasa, bukan sekedar perempuan istri biasa. Siti Khadijah inilah orang yang pada saat Kanjeng Nabi itu dakwah dan dimusuhi kiri kanan, dia yang memberikan perlindungan kepada kita. Pada saat Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, pada saat Kanjeng Nabi umur 40 tahun, tiba-tiba ada perubahan yang drastis pada diri Kanjeng Nabi. Pada saat umur Kanjeng Nabi umur 40 tahun, tiba-tiba Kanjeng Nabi itu senang untuk khalwat, untuk sendirian di Gua Hira. Sebelumnya tidak pernah. Sebelumnya Kanjeng Nabi datang, Kanjeng Nabi ya hidup normal seperti orang pada umumnya. Pada umur 40 tahun, tiba-tiba Kanjeng Nabi ini berubah secara total. Senang khalwat, senang uzlah dalam bahasa Arabnya, sendirian di gua berbulan-bulan, munajat, ibadah atau istilahnya tahannut selama berbulan-bulan. Pada suatu hari tiba-tiba Kanjeng Nabi mendapatkan pengalaman yang menakutkan sekali. Ditemui oleh sosok yang tidak pernah dikenal. Dan Kanjeng Nabi tidak kenal malaikat Jibril, karena belum pernah ketemu. Kanjeng Nabi ditemui oleh malaikat Jibril, ketakutan luar biasa. Disuruh membaca, bacalah, aku tidak bisa membaca. Akhirnya Kanjeng Nabi lari turun karena Hira itu Gua Hira di atas bukit. Kanjeng Nabi segera lari turun dalam keadaan ketakutan, keringat bercucuran, sampai ke rumah kemudian ditenang-tenangkan, dilipur oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah ini luar biasa. Pada saat Kanjeng Nabi ketakutan, Siti Khadijah yang menenangkan Kanjeng Nabi. Lalu ditanya Kanjeng Nabi, ada apa Muhammad? Lalu Nabi bercerita tentang pertemuannya dengan malaikat Jibril. Kanjeng Nabi tidak tahu itu malaikat Jibril, sampai pulang belum tahu. Ini ada apa? Kok tiba-tiba saya ditemui orang yang tidak pernah saya kenal, disuruh baca, saya tidak tahu baca apa. Kemudian oleh Siti Khadijah dibawa. Makanya Siti Khadijah ini luar biasa. Bukan sekedar dagang, tetapi juga perempuan yang punya pengetahuan. Jadi Siti Khadijah ini orang yang ghonia, kaya, tetapi juga alim. Kalau bisa,
yang masih muda-muda cari istri itu ya seperti ini. Ya, ghaniyah tetapi juga lima, kaya dan berpendidikan. Itu Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah saya sebut alimah berpendidikan? Setelah mendengar cerita Kanjeng Nabi ini para itu semua, Siti Khadijah membawa Kanjeng Nabi kepada seorang tokoh di Makkah, sepupunya sendiri, namanya Waraqah. Sepupu yang beragama Kristen, agamanya Kristen, dan ahli mengenai kitab-kitab para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sama dengan Bahira tadi Ibu Syams. Oleh Khadijah Kanjeng Nabi dibawa kepada Waraqah. Barangkali Waraqah punya informasi mengenai siapa tadi orang yang menemui Kanjeng Nabi itu. Dibawalah ke sana. Ditanya Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang terjadi pada engkau? Lalu Kanjeng Nabi bercerita, aku ditemui oleh sosok yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku disuruh membaca, Iqra, Iqra, Iqra 3 kali. Saya tidak tahu baca apa. Saya tidak pernah belajar baca. Kanjeng Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Disuruh membaca. Saya tidak bisa membaca. Siapa ini? Kemudian Waraqah bin Naufal. Nah ini Waraqah ini laki-laki. Ya, walaupun namanya Waraqah ada taknya. Jangan dikira kalau namanya Waraqah itu terus perempuan, terus nanti punya anak perempuan yang namanya Waraqah. Jangan. Kalau Fatimah perempuan, tapi kalau Maisarah laki-laki. Waraqah laki-laki. Hindun perempuan, walaupun tidak ada taknya. Makanya bahasa Arab ini kadang-kadang aneh. Memang ciri-ciri nama perempuan itu ada taknya. Ada taknya. Fatimah, Khadijah, Maryam. Ada yang nama perempuan nggak ada taknya. Hindun, Laila nggak ada taknya. Tapi dia nama perempuan. Jangan sampai nanti dikira Hindun itu laki-laki. Terus ada jamaah di sini punya anak laki-laki dinamai Hindun. Nah, jangan. Itu keliru, ya. Jadi Waraqah itu laki-laki, seorang alim, buta, karena sudah tua, buta. Tidak bisa melihat. Bercerita, diceritai Kanjeng Nabi tentang pengalamannya itu, lalu beliau menjawab, wahai Muhammad, malaikat yang datang kepada kamu ini namanya malaikat, malaikat Jibril. Dia membawa kepada kamu namus Musa, yaitu ajaran, wahyu, namus, hukum, ajaran yang dulu pernah diterima oleh Musa jauh sebelumnya. Karena itu kamu jangan ketakutan, jangan ketakutan. Setelah Kanjeng Nabi ketemu dengan Waraqah ini, tenang hati. Semula Kanjeng Nabi khawatir, jangan-jangan saya ini gila, jangan-jangan saya ini kerasukan, ketakutan. Berkat Siti Khadijah membawa Kanjeng Nabi kepada Waraqah, kemudian Kanjeng Nabi tenang. Jadi Khadijah ini luar biasa, bukan sekedar istri biasa, tetapi Khadijah ini menjadi pendamping yang pada saat Kanjeng Nabi berada pada momen-momen saat-saat yang krisis, penuh dengan kesulitan, dia membantu, dia menenangkan. Karena itu Khadijah ini adalah perempuan yang tidak tergantikan. Istri Kanjeng Nabi banyak, tapi yang paling istimewa hanya Siti Khadijah wafat beberapa tahun, kira-kira 3 tahun sebelum Nabi. Tidak lama setelah wafatnya Abu Thalib, pada umur 65 tahun.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Kanjeng Nabi ini mulai dari anak-anak sampai dewasa itu betul-betul mandiri, tidak pernah punya kesempatan menjadi anak-anak yang normal dalam pengertian punya ayah dan ibu. Yatim pada saat di kandungan umur 2 bulan. Ditinggalkan ibunya pada saat umurnya 6 tahun. Ditinggalkan kakeknya yang menjadi pengganti ayahnya umur 8 tahun. Ditinggalkan pamannya pada saat beliau butuh dukungan pamannya. Karena Kanjeng Nabi ditinggalkan Abu Thalib pada saat dakwah Kanjeng Nabi berada pada saat krisis. Ditekan kiri kanan, dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Kanjeng Nabi ditinggalkan paman. Baik sekalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, Kanjeng Nabi tidak butuh perlindungan siapapun pada dasarnya. Karena perlindungan Kanjeng Nabi itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi tidak butuh perlindungan manusia. Pelindung Kanjeng Nabi hanya Allah. Karena itu Kanjeng Nabi pada saat beliau berada pada situasi yang membutuhkan seseorang yang melindungi dia, orang yang melindungi ini dicabut nyawanya, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesedihan yang melebihi kesedihan Kanjeng Nabi kehilangan Abu Thalib. Tidak ada. Karena Abu Thalib ini orang yang menjadi penjaga orang-orang Makkah yang memusuhi Kanjeng Nabi itu tidak berani melukai Kanjeng Nabi, mengganggu Kanjeng Nabi karena ada sosok satu. Ini tokoh yang menjadi protektornya, pelindungnya Kanjeng Nabi. Tiba-tiba diambil oleh Allah. Tidak ada kesedihan melebihi kesedihan Kanjeng Nabi ditinggal Allah. Tentu saja Kanjeng Nabi sedih ditinggal Siti Khadijah sudah pasti. Tetapi lebih sedih lagi ditinggal Allah. Kenapa? Karena Abu Thalib itu adalah pelindung Kanjeng Nabi supaya tidak diganggu oleh orang-orang Makkah. Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergantung kepada manusia. Itu intinya. Karena bisa saja Allah itu memberikan Kanjeng Nabi sejak awal harta yang berlimpah, bisa. Kenapa Kanjeng Nabi harus dari awal disuruh menggembalakan? Kenapa Kanjeng Nabi disuruh ditunjukkan Allah untuk berdagang? Kenapa Kanjeng Nabi tidak diberikan bansal misalnya? Bisa saja Allah memberikan bansal kepada Kanjeng Nabi, pelindung-pelindung yang menjaga Kanjeng Nabi dari gangguan orang-orang Quraisy. Bisa. Tetapi Allah mengajari Kanjeng Nabi, kamu tidak boleh bergantung kepada manusia. Gantungan kita, gantungan Kanjeng Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita bergantung kepada Allah saja. Itulah pelajaran yang luar biasa dari Nabi sebelum jadi Nabi. Luar biasa, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sana. Dan kisah-kisah ini para hadirin dan hadirat sebaiknya diceritakan kepada anak-anak. Ya, karena itu saya senang sekali pada malam ini yang hadir di majelis maulid ini bukan hanya orang-orang
orang tua saja, tetapi juga anak-anak muda, anak-anak, supaya mereka mendengarkan kisah-kisah tentang para hadirin. Maulid Nabi ini adalah perayaan, adalah tradisi yang penting sekali kita rawat. Tentu saja ada orang-orang Islam yang tidak setuju dengan Maulid Nabi, tidak apa-apa. Kita hormati sesama Muslim yang tidak setuju dengan Maulid Nabi, monggo silahkan, tidak masalah. Tetapi kita mempunyai tradisi Maulid Nabi. Maulid Nabi ini tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-13, 1200-an. Kira-kira di era Majapahit, kalau di Jawa itu kira-kira sezaman dengan Majapahit. Raja yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid, yaitu mengenangkan Kanjeng Nabi, itu raja dari dinasti Ayyubiyah di Mesir, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun 1200-an itu pertama kali diadakan. Tahun 1200 itu masih ada kerajaan namanya Kerajaan Abbasiyah. Jadi ini sudah lama. Perayaan ini diadakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menaikkan semangat umat Islam. Karena umat Islam pada saat itu menghadapi ancaman dari kiri kanan, terutama dari orang-orang Kristen yang ada di sekitar kawasan Arab. Karena itu Salahuddin Al-Ayyubi berkeputusan untuk membuat suatu inisiatif bagaimana menaikkan semangatnya orang Islam supaya mereka tidak patah semangat menghadapi ancaman musuh-musuh Islam. Lalu diadakanlah Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi pada saat itu belum ada tadi ini pembacaan Barzanji atau pembacaan sholawat seperti yang tadi dikatakan, belum ada. Karena Barzanji itu Maulid Nabi yang terkenal itu sangat banyak sekali. Banyak ulama yang menulis tentang Maulid, cerita tentang kelahiran Kanjeng Nabi itu banyak. Salah satunya adalah Imam Al-Barzanji yang nama lengkapnya adalah Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji Asy-Syahruzuri Al-Barzanji, orang Irak, keturunan suku Kurdi, hidupnya tahun 1700, hampir bersamaan dengan Syekh Arsyad Al-Barzanji. Itu Syekh Al-Barzanji. Beliau mengarang Maulid, judulnya adalah Al-Jauharul Azhar fi Maulidi Nabil Azhar. Ini adalah maulid yang sangat populer di seluruh dunia Islam. Itu dikarang pada abad 18. Jadi maulid Nabi dilaksanakan dengan pembacaan Barzanji seperti ini itu belum ada pada saat Salahuddin Al-Ayyubi, belum ada. Tetapi ketika itu sudah dibacakan kisah mengenai sirah Kanjeng Nabi, sejarah Kanjeng Nabi sudah dibacakan. Tetapi tidak dalam bentuk seperti yang kita kenal sekarang. Karena yang kita kenal sekarang ini baru muncul pada abad 18. Dimulai tradisinya oleh Imam Al-Barzanji, orang ulama besar, mufti mazhab Syafi'i di Madinah. Nah, sejak itulah kemudian Barzanji dikenal di Indonesia. Karena banyak orang-orang Indonesia yang belajar ke Madinah, ke ulama-ulama Kurdi yang mengajar di Madinah.
Salah satunya adalah seorang ulama besar dari Makassar, namanya Syekh Yusuf Al-Maqassari, yang meninggal di Afrika Selatan karena diungsikan oleh belanda ke sana. Syekh Yusuf Makassar itu belajar di Makkah 20 tahun. 20 tahun. Nah, berkat para ulama-ulama yang belajar ke Mekah Madinah inilah kemudian dibawalah tradisi Barzanji itu ke Indonesia. Jadi tradisi merayakan Maulid Nabi itu sudah lama sekali. Sejak zaman ulama-ulama besar dulu. Dan semua ulama, hampir semuanya, tidak ada yang ingkar. Tidak ada. Karena Maulid Nabi itu intinya adalah pertama, kita menunjukkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kedua, bersolawat. Bersolawat. Solawat itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat. Masa kita nggak bersolawat? Karena pada intinya sebetulnya kita memperingati Maulid itu bersolawat. Karena hampir semua isinya Maulid selain menceritakan sejarah Nabi juga isinya bersolawat. Jadi tradisi kita, ini tradisi kita yang harus dirawat, dikenalkan kepada anak-anak kita, kepada remaja-remaja kita. Jangan sampai tradisi ini putus, karena ini adalah warisan ulama kita dari dulu. Kalau ada yang tidak suka, tidak ada masalah. Dan tidak usah menjadikan ini sebagai bahan perkara, tidak usah. Yang tidak setuju, monggo. Yang setuju, alhamdulillah. Jadi yang tidak sepakat, tidak apa-apa. Dan boleh datang ikut menikmati berkatnya. Boleh, tidak masalah. Tapi jangan bertengkar gara-gara Maulid. Tidak boleh katakan Nabi tidak mengizinkan umat Islam bertengkar. Bertengkar itu dosa. Jadi jangan bertengkar karena masalah Maulid. Yang setuju monggo dilaksanakan, yang tidak setuju silahkan tidak setuju. Tetapi kita umat Islam di Indonesia melaksanakan tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun ini. Ini tradisi yang diwariskan oleh ulama-ulama kita. Kita rawat terus setiap tahun. Setiap tahun. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan perayaan Maulid ini, Bapak dan Ibu sekalian. Maulid Nabi ini membawa barokah yang luar biasa. Membawa barokah yang luar biasa. Kalau tidak ada Maulid ini, kalau tidak ada tradisi Maulid ini, kita tidak tahu bagaimana umat Islam dulu bertahan menghadapi kolonialisme, penjajahan yang berlangsung selama berpuluh-puluh ratusan tahun. Yang memberikan semangat umat Islam untuk melakukan perlawanan itu salah satunya adalah Maulid Nabi. Yang menjaga semangat umat Islam untuk bertahan Maulid ini. Karena itu, saudara-saudara, kemerdekaan Indonesia itu juga berhutang budi kepada Maulid Nabi. Bapak Ibu sekalian, ini anak-anak kita ini kalau belajar sejarah mengenai Indonesia, mereka tahunya sejarah perlawanan kepada Belanda itu dilakukan oleh orang-orang yang dulunya sekolah di Eropa. Misalnya, dalam sejarah kita mengenal kebangkitan Indonesia, kebangkitan nasional
Hari Kebangkitan Nasional itu dirayakan pada tanggal berapa? 8 Mei kalau tidak salah. Itu dirayakan dengan ditandai oleh lahirnya gerakan namanya Budi Utomo. Betul? Ya kan? Budi Utomo itu dianggap sebagai penanda kelahiran kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia bangkit melawan Belanda. Padahal perlawanan kepada Belanda itu terjadi jauh sebelum adanya Budi Utomo. Dan dilakukan oleh para ulama-ulama yang mereka ini tradisinya adalah sholawat dan maulid Nabi. Di Ponorogo itu melawan Belanda pada tahun berapa? 1825 sampai 1830. Makanya ada yang mengatakan bahwa perang Belanda itu hanya berlangsung selama 5 menit. Dari 1825 sampai 1830. Itu kan artinya 5 menit. Jam 1825 sampai 1830, 5 menit. Perang di Ponorogo. Yang mendukung perang di Ponorogo ini adalah para ulama-ulama. Perlawanan di Aceh, Tengku Umar yang didukung juga oleh para ulama-ulama pada zaman itu. Perlawanan di Banten itu semua oleh para ulama-ulama yang mereka semua ini adalah pecinta Kanjeng Nabi dan merayakan Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi ini sebetulnya sejatinya punya kontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia, karena Maulid Nabi yang merawat semangat umat Islam selama berabad-abad. Saudara-saudara sekalian, Maulid Nabi ini adalah majelis di mana semua orang datang. Malam ini yang datang ini semua dari berbagai kalangan. Orang yang pintar, orang yang bodoh, kaya, miskin, muda, tua, anak-anak, itu semua datang. Di dalam majelis maulid ini semua orang terlibat. Kalau majelis yang lain itu belum tentu melibatkan semua orang. Misalnya majelis ilmu. Majelis ilmu yang datang ya orang-orang yang punya kemampuan untuk menyerap ilmu. Orang-orang yang bodoh biasanya mereka hanya pendengar saja. Tetapi majelis ilmu yang untuk orang-orang yang berilmu. Tetapi majelis maulid ini isinya semua orang datang. Karena itu maulid ini adalah forum majelis yang menyatukan semua orang Islam dari berbagai kalangan. Mirip dengan haji dan umroh. Bedanya kalau haji dan umroh itu ke Mekah, dan itu merupakan kewajiban atau ibadah sunnah kalau sudah pernah, wajib kalau belum pernah. Kalau maulid ini bisa diikuti oleh semua orang bersama. Karena itu majelis maulid ini penting sekali. Ini majelis yang menyatukan semua orang Islam. Datang dalam satu majelis, ngaji bersama. Tidak peduli mau kaya mau miskin, tua muda, pinter bodoh, semua ikut. Karena itu ini majelis yang penting sekali. Ini majelis yang mentauhidkan Islam, orang Islam, mempersatukan umat Islam. Karena itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Ini tradisi yang membuat umat Islam sejak zaman dahulu sampai sekarang bersatu terus-menerus, semangatnya dikobarkan di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tradisi yang sangat-sangat berharga. Jangan sampai dihilangkan. Inilah ciri masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah
Ya, kita semua, poros derek, para hadirin dan hadirat semua, kita yang hadir di sini mungkin tidak tahu jenengan semua ini adalah umat Islam Sunni, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah umat Islam yang mayoritas di dunia. Umat Islam yang mayoritas di dunia sekarang ini adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merayakan Maulid. Karena yang tidak merayakan Maulid itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman Muslim sesama kita Muslim yang tidak setuju dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan perayaan Maulid, mereka itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan kita. Cuma bedanya kita merayakan Maulid. Mayoritas umat Islam sejak zaman dulu, sejak Salahuddin Al-Ayyubi sampai sekarang ini adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merayakan Maulid. Kita ini adalah umat yang disebut dengan As-Sawadul A'dham dalam bahasa hadis. Umat yang terbanyak. Kanjeng Nabi berpesan, alaikum bisawadil a'dham. Hendaklah kalian ini bersama dengan orang Islam yang banyak jumlahnya ini. As-sawadul a'dham itu artinya hitam yang banyak. Kenapa hitam? Karena manusia itu rambutnya hitam. Kalau kumpul banyak jutaan orang, maka yang kelihatan seperti warna hitam. Karena itu disebut dengan as-sawadul a'dham. Nah, as-sawadul a'dhamnya orang Islam sekarang ini adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-sawadul a'dhamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah umat Islam yang merayakan Maulid. Jadi kita semua ini bagian dari umat Islam yang as-sawadul a'dham. Insya Allah kita semua ini termasuk umat Islam yang selamat dunia akhirat karena sudah dijamin oleh kanjeng Nabi, la tasrami'u ummati ala dhalalah, la tasrami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak mungkin sepakat di dalam kesesatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin umat Islam yang merayakan Maulid ini sesat, tidak mungkin. Jaminannya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bersabda, la tasrami'u ummati ala dhalalah. Umatku, yang dimaksud umat di sini tidak umat sembarang umat. Umat di sini artinya ulama, orang-orang yang punya pengetahuan. Tidak mungkin ulama itu bersepakat atas kesesatan. Sejak dulu sampai sekarang ulama kita ini sepakat untuk merayakan Maulid Nabi. Karena tidak mungkin yang merayakan Maulid Nabi Isa. Tidak mungkin. Jauh wilayah hadis. Sudah yakinlah, percaya saya dengan. Tidak mungkin sesat. Karena sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita yang merayakan Maulid Nabi di majelis ini malam ini mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi di hari Yaumul Qiyamah nanti. Dan semoga kecintaan kita kepada kanjeng Nabi ini membuat kita semua nanti di akhirat, kalau di padang mahsyar itu kita kumpul dengan kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi itu bersabda dalam sebuah hadisnya, manusia itu nanti di hari kiamat akan digiring di padang mahsyar bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau dengan cinta bintang, ya nanti di hari kiamat digiring bersama bintang. Kalau jenengan di dunia ini kok cinta para ulama, nanti di hari kiamat akan digiring bersama para ulama-ulama.
kata manusia akan digiring, akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti bersama ma'aman ahabba ilaih, ma'aman ahabba ilaih, bersama orang-orang yang dia cinta. Semoga kita nanti di hari padang mahsyar dikumpulkan bersama para nabi-nabi, terutama bersama Nabi Muhammad SAW. Sekian, mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.